Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunlah, dimuliakan Allah. Manusia tidak pernah ada henti-hentinya di dalam segala hal sepak terjang manusia sebelum kematian menjemput. Manusia tidak pernah ada jerahnya seperti kita ini tidak pernah mengenal jerah sebelum sakaratul maut menjemput kita. Manusia tidak pernah merasakan kerugian di saat ini, padahal sudah disebutkan, diingatkan di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Dengan ayat yang pendek ini yang sering dibaca, seakan-akan dianggap oleh semua manusia ini hanya mengkipuli, seakan-akan seperti lelucon dan tidak masuk di dalam hati, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya beberapa hamba Allah yang terpaksa sama Allah diberikan suatu tindakan. Apa tindakannya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima hidayah apapun, rahmat apapun. Pendengarannya ditutup, penglihatannya juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Ghisyawah, tertutup. Kalau Allah sudah berkehendak dengan penutupan seperti ini di dalam hati kita, maka apa yang kita dapatkan? Kita nggak mendapatkan apa-apa. Bukan lelucon, bukan dongeng, juga bukan suatu legenda. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Terjadilah segala sesuatu ketika musibah datang, ketika bencana datang, ketika badai datang, ketika maut datang. Mereka baru mering-ring, menangis, mohon permohonan maaf, permohonan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuka. Tapi sayang, terlambat. Maka mereka beruntung seperti antum, kita semua bisa menjadi hamba Allah yang beruntung, bisa menjadi hamba Allah yang buntung. Kenapa seperti ini? Beruntunglah kita apabila disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beruntung bagi mereka, tidak akan rugi di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam kita mencari rezeki, di dalam kita mencari segala sesuatu yang ini bagus fadilahnya buat di akhirat kelak. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang seperti ini, 4 golongan orang ini merupakan orang pilihan hamba Allah yang beruntung, yang bisa mengenali Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah, bisa mengenali Al-Quran dalam segi apapun, bahkan bisa mempelajari Al-Quran, bisa mentafsirkan Al-Quran. Coba mereka-mereka yang adik kuasa mempelajari gaya hidup bahkan strategi perang, dia belajar dari Al-Quran.
Mereka tokoh-tokoh luar negeri belajar semua dengan bisa menciptakan segala sesuatu yang ada. Belajar dari Al-Quran. Dari Al-Quran dipelajari. Sementara kita orang muslim yang punya Al-Quran, yang mengaji terus tentang Al-Quran, tetapi tidak bisa memahami Al-Quran. Sebaliknya, tidak ngerti sama sekali. Padahal sudah disebutkan. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran ini illal mutahharun, kecuali dengan cara bersuci. Ini belajar tentang Al-Quran, kita pelajari Al-Quran sedemikian rupa, karena ini kunci daripada keselamatan kita dunia dan akhirat, serta kita contoh dengan suri tauladan baginda Rasulullah SAW dengan kita mempelajari hadis. Baik itu cara sanadnya, dari segala sesuatunya, kita belajar dan belajar terus menerus. Bagi mereka yang beruntung, kalau tadi yang beruntung, alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Tetapi bagi mereka yang buntung, masuk golongan yang buntung, Masya Allah, membesarkan kemaksiatan, membesarkan tipu daya segala sesuatu yang sifatnya dunia, sifatnya fata morgana, tidak memuaskan kita, bahkan selalu menggerogoti pikiran-pikiran kita, sehingga tumbuh dan timbul penyakit-penyakit yang ini tidak akan menenteramkan hidupnya, tidak akan memuliakan hidupnya. Allah sudah peringatkan. Rakaat al-fajri khairu min dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri 2 rakaat qabla subuh itu lebih afdal, lebih mulia, lebih diutamakan daripada dunia dan seisinya. Sementara kita mengindahkan perintah-perintah ini, menganggap ini lelucon, bukan. Ini suatu hal, tindakan yang harus kita secepatnya kita bisa peka dan kita benar-benar bisa merealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun bentuknya, segala sesuatu tipu daya apapun yang terjadi, kita harus benar-benar peka. Terutama kalau kehidupan di dunia ini penting sekali, yaitu yang digalang tentang rezeki. Orang hidup di dunia ini dicarinya rezeki. Di mana-mana cari banting tulang sampai lupa ibadah. Karena apa? Karena mengejar rezeki. Padahal sudah dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Rasa khawatir. Semua yang ada di bumi ini rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam-macam rezeki menurut Islam ini. Pertama adalah rezeki dalam arti umum, yaitu rezeki yang diberikan kepada kita semua makhluk hidup, termasuk orang kafir iya, orang muslim iya, orang beriman iya. Apa itu? Seperti rumah, harta, kesehatan kita, dan suatu seperti apa yang kita punya. Apa itu? Kendaraan. Ini rezeki secara umum. Di mana di dalam kita menerima rezeki seperti ini, kadang-kadang kita rasa bersyukurnya nggak ada. Kita nggak punya kendaraan, dikasih kendaraan, bersyukur aja kagak. Pernahkah terbilang dan terfikir dalam pikiran kita ketika kita bisa membeli suatu sepeda motor atau kendaraan apapun? Pernahkah kita mempunyai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Saking senengnya, saking bangganya, lupa semuanya. Lupa di dalam kita bersyukur. Padahal benar-benar ketika kita bisa mensyukuri nikmat Allah, inilah kenikmatan yang luar biasa. Termasuk kenikmatan kesehatan. Wa'afini, wa'afini, wa'afini. Kesehatan ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah.
Sekaya apapun orang ketika diberikan sakit, maka tidak ada gunanya. Orang punya rumah 5 pun habis dalam sekejap. Karena apa? Untuk kesehatan. Karena untuk berobat. Mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama adalah rezeki yang umum. Sekarang rezeki secara khusus adalah rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Contohnya apa? Al-ilm. Ilmu, amal soleh, kemudian rezeki yang halalan thayyiban, yang penuh berkah. Ini rezeki secara khusus. Kita mencari rezeki secara khusus ini aja. Jangan mencari rezeki secara umum. Yang Allah berikan pada mereka, muslim iya, non muslim iya, silahkan monggo. Kita cari yang khusus ini. Cari rezeki yang halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kulu min thayyibati ma razaqnakum. Mencari ya Allah, makanlah dengan rezeki ma razaqnakum. Dengan Allah yang rezeki berikan. Waskuru lillahi, dengan bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat, waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah seperti ini, Allah akan berikan amanah terus amanah. Rezeki secara khusus. Au ilm tafawfi. Ilmu yang bermanfaat di dalam suatu majelis ilmu, majelis zikir, apalagi semua. Ini adalah merupakan suatu rezeki. Ketika kita datang di dalam suatu majelis, melangkah, ada niat untuk mau berangkat ke majelis, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, dalam keadaan thinking, positive thinking, maka apa ini suatu rezeki? Ini adalah rezeki. Karena jarang mereka ini yang dibukain hatinya untuk datang dalam suatu majelis surga Allah yang ada di dunia. Jarang sekali. Nah, kita sadar, kita mau datang melangkahkan. Makanya penting ini bagi penceramah juga, bagi seorang dai juga, mereka yang datang, yang mau rela datang, tolong kalau bisa dirangkul. Karena mereka mau mendengarkan aja. Siapa tahu meskipun mereka bukan agama Islam, siapa tahu dengan mendengarkan kemudian tertarik dirinya untuk belajar tentang Islam, kemudian masuk ke Islam. Ini penting. Di dalam kita mendekati mereka kita tidak pandang peduli mereka ini si A, si B, si C, si kaya, si miskin. Tidak ada kepedulian seperti ini. Tetapi kepedulian kita hanya terfokus agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang terselamatkan dalam kekejaman dunia, dalam fitnah dunia. Sehingga masuk kategori dalam keadaan mati, dalam keadaan masuk Islam. Ini yang penting buat kita. Ini merupakan suatu rezeki yang luar biasa. Orang yang tadinya sifatnya seperti yang tidak bisa kita omongkan, kemudian dia bisa berani untuk taubat, masuk Islam, kemudian menjalankan sholat, belajar sholat, meskipun sholatnya masih au. Tapi ini lebih bagus daripada mereka yang belum taubat. Orang seperti ini mendapatkan rezeki yang luar biasa. Apa ini rezekinya? Hidayah. Dibukain pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki dalam arti khusus. Dalam arti tidak setiap orang akan mendapatkan seperti ini. Hanya hamba Allah pilihan. Kemudian rezeki yang dijamin yang ketiga, yaitu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk hidup. Diberikan rezeki semua apa? Semua makhluk hidup diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hidup di dunia, tidak pandang A, B, C. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ikan, tidak harimau, tidak hewan apapun, tidak binatang apapun, semua rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah rezeki yang didapat karena usaha, bersyukur, istighfar, sedekah, anak dan segala sesuatunya. Kita bisa mensyukuri nikmat Allah.
Dengan kita memperbanyak beristighfar, kita baca istighfar ini adalah rezeki bahwa apa? Bahwa kita bisa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 rezeki ini. Jadi rezeki bukan berarti Allah akan turunkan uang, itu bukan. Makanya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan aku rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah berkah barokah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah, bisa ibadah haji, sisanya bisa beli sawah, beli tanah, beli mobil dan segalanya. Mungkin Allah akan kabulkan ini, akan tetapi kita harus bisa memilah-milah. Tidak mungkin dengan memohon ini Allah akan turunkan uang dari atas langsung turun dari ke bawah di depan kita. Enggak. Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya ini tidak mau berusaha. Jika kita tidak mau berusaha dengan trik-trik yang kita punya, dengan usaha-usaha dan ikhtiar yang kita jalankan, Allah tidak akan bisa. Allah tidak akan merubah hambanya ini. Jadi apapun bentuknya, Allah akan rubah hambanya ini dengan cara mereka juga berusaha. Berusaha mendekatkan diri pada Allah. Kemudian Allah arahkan dengan apa? Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Wa may yattaqillaha ajalahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amru. Qad ja'ala likulli syai'in qadra. Dengan takdir-takdir Allah yang Allah sudah tentukan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mari, kalau kita sudah tahu dengan rezeki berarti umum, secara umum, arti rezeki secara khusus, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari semua ini agar apa? Agar dengan faedah ini semua kita tidak suudot prasangka jelek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan di dalam kita mencari rezeki tanpa harus mengesampingkan, tanpa harus membuang daripada sifat dan nilai sedekah. Inzal rizqa mis sedaqati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara berbanyak sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.